Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal keempat. Kita akan baca dari ayat 8 8 sampai ke 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 12 dan kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan Kita baca bersama 3, 4. Lalu Petrus karena dipenuhi Roh Kudus, ia berkata kepada mereka, "Hai para pemimpin bangsa dan para tua-tua Israel, jika kami hari ini diperiksa karena perbuatan baik terhadap orang yang sakit, yang dengannya dia telah disembuhkan, maka ketahui oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel, bahwa dalam nama Yeshua Masih orang Nazaret, yang telah kamu salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati, karena dialah orang ini telah berdiri di hadapan kamu semua. Dia adalah batu yang dipandang hina oleh kamu, orang-orang yang membangun, yang telah menjadi kepala penjuru. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur Ayat-ayat firman Tuhan yang seringkali kita dengar, khususnya yang ayat terakhir tadi keselamatan Berbicara keselamatan itu berbicara tentang rencana Bapa Yahweh untuk menyelamatkan orang pilihannya. Dan kita harus ingat bahwa rencana Bapa Yahweh itu tidak akan pernah gagal. Di satu sisi yang lain, setan seperti yang seringkali juga diingatkan, setan itu sangat menguasai firman Dia hafal dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat ke-21. Dia hafal persis. Hanya bedanya dia tidak bisa mengerti persis apa artinya, dan dia tidak bisa mengungkapkan arti dari semua rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Tetapi secara global dia pasti ngerti. Kalau kita baca di dalam ayat ke-12 tadi, jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain selain Dia. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Dia tahu persis ayat ini. Dan dia tahu persis bahwa nama Yahweh itu nama yang sangat berkuasa dan nama pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Karena itu dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghilangkan nama ini. Terlebih manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, secitra dengan Tuhan. Tidak dikatakan, nggak ada ayatnya kan malaikat diciptakan secitra, segambar ataupun serupa dengan Tuhan, nggak ada ayatnya. Jadi kita memang dia roh. Dan di sini kita bisa menafsirkan atau saya menafsirkan ada satu kecemburuan terselubung setan terhadap manusia. Karena manusia dibentuk oleh Tuhan, terus Tuhan bilang, ini kuasai seluruh bumi. Kuasai juga taklukkan semua. Jadi dia diberi otoritas. Kalau setan kan nggak diberi otoritas apa-apa. Tetapi dia adalah pendakwa.
Karena kecemburuan ini dia berusaha untuk menjatuhkan manusia. Ya. Tidak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Tuhan memberikan suatu tempat di mana setan berkuasa atasnya. Tidak ada. Hanya kepada manusia. Ya. Dan manusia pun diciptakan secitra, segambar dengan Tuhan. Ya. Nah ini harus kita mengerti dengan sungguh. Sehingga kita melihat di sini ya. Setan itu saya menafsirkan karena kecemburuannya. Dia berusaha untuk menjatuhkan dan mencelakakan manusia. Dan kita sudah belajar bahwa setan berhasil menipu manusia. Ya. Nah, kita jangan lihat hanya, oh ya setan bisa menipu. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Ya. Kita percaya kalau manusia itu hidup kudus, hidup benar. Ya, di hadapan Bapa Yahweh sama seperti Ayub. Dia dibungkus oleh atau dipagari oleh Tuhan. Ya. Tetapi manusia kok bisa ketipu? Kita harus melihat bahwa secara pandangan mata biasa yang biasa diakui oleh manusia bahwa Adam dan Hawa itu masih kudus. Padahal ada perbuatan yang tersembunyi, ya, yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan itu adalah pemberontakan pertama manusia terhadap firman Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak memahami ini ya. Kalau saudara tanya manusia itu kenapa dia berdosanya apa? Dia selalu bilang karena dia makan buah sehingga dia berdosa. Lalu sekarang menjadi masalah, setan itu kenapa bisa masuk ke Taman Eden? Dia kan ditaruh di Taman Eden manusia. Kalau manusia ditaruh di Taman Eden pasti Tuhan jaga. Tetapi kitab Yehezkiel jelas mengatakan setan itu pernah ada di Taman Eden. Kenapa dia bisa di Taman Eden? Ya dia kalau saya menafsirkan dia dapat izin dari Tuhan. Dapat izin dari Tuhan untuk mencobai Hawa dan Adam. Ya. Loh kenapa dikasih izin? Inilah pemberontakan pertama manusia yang memang tidak ditonjolkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada manusia ketika mereka baru dibentuknya, dikatakan ada tertulis, beranak cuculah, bertambah banyaklah, taklukkan bumi, taklukkan berkuasalah atas binatang dan sebagainya. Ya. Tetapi sekian ribu tahun mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan. Ya, nah, kita sudah belajar dengan perkiraan waktu. Ya, kurang lebih 5.000 tahun mereka memberontak. Ya, 5.000 tahun kita ya dalam pandangan Tuhan ya cuma 5 hari memang. Tapi pemberontakan tersembunyi, mereka tidak mau mentaati perintah Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan setan masuk ke dalam Taman Eden. Kalau tanpa izin Tuhan, setan tuh nggak bakal bisa masuk. Ya, memang tidak disebut, tetapi kita harus percaya bahwa Taman Eden itu khusus dibentuk Tuhan untuk manusia. Ya, tetapi saya menafsirkan Tuhan izinkan mereka atau setan masuk karena manusia tidak mentaati firman. Berontak terhadap firman Tuhan walaupun tidak dikatakan. Tetapi kita dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita bisa melihat, kita bisa mendeteksi bahwa memang manusia berontak. Ya. Karena pemberontakan, akhirnya mereka tertipu dan jatuh dalam dosa. Tetapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mau menyelamatkannya.
Tetapi karakter manusia, ya, yang jelas ditunjukkan, dan itu sampai sekarang masih nyata dalam kehidupan mereka atau kita yang adalah keturunan dari sana. Ya, setelah mereka jatuh dalam dosa, kesombongan manusia, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan mereka menyesal dan mereka minta ampun dosa. Nggak ada ayatnya. Tetangga ya, nggak ada ayatnya si Hawa dan Adam menyesal, menangis, minta ampun. Tapi ya itu skenario Tuhan. Kalau dia minta ampun ya udah selesai. Ya. Tapi biar storynya panjang sesuai waktu Tuhan. Ya. Tapi Tuhan pun bercerita bagaimana caranya dia akan menyelamatkan manusia. Ya. Sehingga sejak kejatuhan manusia pertama pun sudah disingkapkan ada rencana bahwa keturunan dari si perempuan akan menghancurkan kepala keturunan dari si ular. Ya, ini secara tersamar saudara memberitakan tentang rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kemudian dengan berjalannya waktu dan setelah genap waktu yang Tuhan tetapkan, Tuhan menentukan pilihannya kepada bangsa Israel. Ya, yang merupakan suatu gambaran yang nyata bahwa Tuhan memang mau menyelamatkan manusia seutuhnya. Dan dia beri kasih contoh kelompok yang kecil, yaitu bangsa Israel. Yang dikatakan oleh Bapa Yahweh sendiri melalui Moshe, bangsa ini adalah anak sulungku. Ya, Tuhan yang ngomong kan, ini anak sulungku. Ya, dan bangsa Israel tahu bahwa kalau dikatakan bapaknya, itu pasti Yahweh. Ya, sehingga jangan heran apabila Yesua mengajarkan doa Bapa kami. Ya, ketika dia kan ngajari ke orang Israel. Dia ajarkan Bapa kami di sorga. Namanya memang tersembunyi. Tapi karena dia ngomong sama orang Israel jauh sebelumnya, ya, pada zaman Moshe, ya, kira-kira berapa? 1.500 tahun. Ya, 1.500 tahun sebelum Yesua dimunculkan. Ya. Bapa Yahweh menyatakan dirinya, Israel, anak sulungku. Ya. Israel anak sulungku. 1.500 tahun sebelumnya ya. Ingat dari zaman Adam sampai Abraham itu 2.000 tahun. Abraham sampai Yesua itu 2.000 tahun. Ya. 2.000 tahun, 2.000 tahun, sampai kita 2.000 tahun. Jadi Yesus sampai sekarang 2.000 tahun. Jadi secara kasar ini kurang lebih 6.000 tahun. Ada tertulis dalam kitab Kejadian, Rohku tidak akan selamanya tinggal pada manusia, tetapi umurnya hanya 120 tahun saja. Nah, kita bisa menafsirkan bahwa 120 tahun itu umur manusia 120 tahun Yobel di muka bumi ini. 120 tahun dikali 50, 6.000 tahun. Dan kita coba membagi, ya, yang seringkali dikenal zaman Bapa. Dari nol Adam sampai kepada Abraham. Ya. Kemudian zaman setelah Moshe kan baru keluar Torah. Berbicara anak. Zaman anak. Dari Abraham sampai kepada zaman Yesua. Kemudian dari zaman Yesua sampai sekarang, Roh Kudus bekerja. Saya tanggap ya. Jadi tiga dibagi ya secara kasar lah kita membagi. 2.000. Ya.
Dan antara Abraham sampai kepada Moshe kurang lebih 500 tahun. Makanya saya katakan dari Moshe sampai Yeshua kurang lebih 1500 tahun. Ya. Karena dari Yeshua sampai ke Daud itu 1000 tahun. Daud sampai ke Moshe sekitar 500 tahun. Jadi dari Moshe sampai Yeshua 1500 tahun. Ya. Nah, 1500 tahun kemudian baru Yeshua dimunculkan. Ya. Dimunculkan sesuai dengan janji Tuhan. Karena dia sudah berbicara kepada Moshe. Ya, kita belajar itu ya. Ketika Tuhan perintahkan Moshe sebelum mereka keluar dari tanah perbudakan. Siapkan anak domba pada hari ke-10 dan potong pada hari ke-14. Hari ke-10 sampai hari ke-14, 4 hari, 4000 tahun. Dari zaman Adam sampai zaman Yeshua, 4 hari, 4000 tahun. Ya. Jadi semua ini gambaran-gambaran yang kita sudah pelajari. Dan kita juga terus menerus mendalam walaupun sudah dipelajari berulang-ulang. Tapi masih banyak hal yang memang belum seutuhnya tersingkap. Dan itu semua ada waktu-waktu. Di mana kita melihat ketika waktunya genap, Yeshua dimunculkan. Menggenapkan semua apa yang sudah dinyatakan sejak zaman Adam. Kemudian zaman Moshe. Kemudian zaman Daniel. Itu berbicara perkara yang sama bahwa Yeshua akan dimunculkan. Ya, kita sudah belajar tentang 70 minggu bagi bangsa Israel. Ya, 70 minggu, 70 kali 7. Ya, sejak firman itu dinyatakan oleh Tuhan kepada Daniel, ya dihitung 70 kali 7. Kurang lebih 490 tahun. Ya 70 minggu dibagi beberapa bagian. Pertama 7 minggu, kemudian 62 minggu. Itu baru total 69 minggu. 7 minggu dibutuhkan untuk pembangunan kembali bait suci. Kemudian 62 minggu kemudian Yeshua mulai dimunculkan. Tapi ada tertulis dalam kitab Daniel. Minggu yang terakhir, 1 minggu yang terakhir. Baru setengah minggu berjalan. Yeshua ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia disalibkan, dia dibunuh. Dan sejak itu kata kitab Daniel, korban harian dihentikan. Dan memang kenyataannya nggak ada korban bakaran sejak itu. Nah, kemudian kan bait suci dihancurkan semua sampai saat ini. Dan yang setengah minggu terakhir, inilah yang menjadi perbincangan banyak di media sosial. Anak-anak Tuhan, ya, sayangnya ada juga yang menafsirkan, oh masih 1 minggu, maka dibagi 2. Kesusahan pertama, kesusahan kedua. Kalau tidak baca firman ya dengan sungguh-sungguh ya memang bisa tertipu. Ya. Karena itu ditujukan untuk bangsamu, kata Tuhan kepada Daniel. Jadi bukan kepada dunia. Tetapi apa yang ditulis, wah ini kesukaran, nanti kita mengalami kesukaran pertama. Kalau saya nggak salah beberapa tahun yang lalu, tahun 23 kalau nggak salah. Sekarang kita sudah menghadapi kesukaran pertama. Nanti pertengahan tahun kita diangkat. Ya, baru kesukaran kedua. Ternyata nggak jadi. Oh, berubah tahun 26. Manusia kalau nggak ada hikmat akhirnya main ngarang-ngarang.
Dan setan mengetahui persis akan firman itu. Karena itu dia coba mengecoh mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Seolah-olah melayani Tuhan. Tetapi karena tidak mengandalkan Tuhan, Yahweh yang hidup, ya dipakai menjadi alatnya setan tanpa mereka menyadari. Ya, tanpa mereka menyadari. Nah ini kita lihat memang terjadi sampai kepada saat ini. Ya. Kita melihat setan tahu bahwa nama Yahweh itu nama yang sangat dia takut. Dan dia sangat tahu persis bahwa di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Karena itu dengan caranya dia pakai si Pontius Pilatus. Nah, kita sudah belajar ayat-ayat yang kita senantiasa dengar. Pontius Pilatus memang maksudnya baik. Untuk memberitakan kepada semua orang yang hadir pada zaman itu. Ketika Yeshua mau disalibkan. Maka dia menulis dengan 3 bahasa. Baik itu ditulis dalam bahasa Ibrani, baik itu ditulis dalam bahasa Yunani, baik itu ditulis dalam bahasa Latin. Ya. Maksudnya baik. Ya. Hanya sayangnya hal yang memang tidak dilihat oleh manusia. Tetapi setan tahu dengan menulis nama ini, nama Yahweh-nya bisa hilang. Dengan berbagai macam pendapat manusia. Ya. Dalam bahasa Ibrani ya, semua orang tahu YHWH. Ya, dalam terjemahan kita kan dibilang YHWH. Ya. Yeshua, Y-nya. Ya. Natsri. Wa Melek Yehudim. Ya. Kemudian di dalam bahasa Yunani, Yesus ho Nasoraios, ho Basileus ton Iodaion. Kemudian dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Iudaerum. Ya, cara setan luar biasa. Lecek. Sehingga nama yang diberikan Bapa Yahweh sendiri kepada Maria maupun kepada Yusuf suaminya. Beri dia nama Yeshua. Ya. Banyak orang tidak mengerti. Tapi setan tahu, wah ini ada nama Yahweh. Nama yang sangat dia takuti. Ya. Karena itu dia pakai kesempatan yang baik ketika Yeshua disalib. Dia suruhlah, ya segambaran saya kan, boleh aja kita mereka-reka. Berbisiklah setan, ya. Ditulis dong pakai bahasa lain. Biar semua orang ngerti siapa yang kau salib. Akhirnya ditulis dengan 3 bahasa. Kenyataan membuktikan setan sangat berhasil. Menghilangkan nama yang kudus. Dan di seluruh dunia kalau saudara tanya orang Kristen. Kalau ada salib, kemudian tanya, di situ tulisannya apa? Mereka tidak bilang, padahal kan 3 bahasa. Yang mereka bilang, Inri, bahasa Latin. Dan saya menafsirkan, itulah yang menjadi dasar, ya, pengetahuan palsu yang diberikan oleh setan melalui si Pontius Pilatus
Kemudian berubah ya dengan pembaharuan sedikit-sedikit bahasa. Dari bahasa Latin Yesus menjadi Jesus, menjadi Yesus. Dan mereka mengatakan sama aja. Oh, setan bertepuk tangan. Kenapa? Karena dia berhasil menghilangkan nama yang kudus, yaitu Yahweh. Ya. Dan firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Paulus salah seorang saksi hidup. Saya percaya Paulus ketika Yesua disalib, dia ada di sana. Dan dia tahu dan dia baca apa yang ditulis oleh si Pontius Pilatus. Karena itu kan ada di salib Yesua. Kemudian setelah dia bertobat, dia lahir baru, dia terima Roh Kudus, dia melihat kenyataan. Nama Sang Juru Selamat kok bisa berubah? Karena itu dalam kitab 2 Korintus pasal ke-11, kita baca ayat ke-4 ya. 2 Korintus 11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain, yang apa? Tidak pernah kami beritakan. Ini yang nulis Paulus. Paulus itu ahli Torah yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia tahu persis ketika dia bertobat, dia dipanggil oleh Yesua. Dan dia memberitakan nama Yesua. Karena itu dikatakan dalam kenyataannya ada orang yang memanggil nama Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Dan saya sangat percaya waktu itu yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh si Paulus ini adalah nama Yesus. Karena nama itu menjadi begitu populer. Bahkan seluruh dunia memanggil nama itu. Ya, memanggil nama itu dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan luar biasa, setan berhasil menghilangkan nama itu. Dan kita melihat efek-efek samping ketika Yesua ditolak oleh bangsanya sendiri. Murka Tuhan melanda bangsa ini. Dan mereka dipencarkan ke seluruh pelosok muka bumi. Bangsa pilihan anak sulung yang menolak Juru Selamatnya dihancur leburkan, diserahkan oleh Bapa Yahweh karena dia marah. Termasuk bahasanya mulai berangsur-angsur hilang. Karena pecak sana pecak sini bercampur baur dengan penduduk lokal sana, akhirnya bahasanya macam-macam. Berubah. Dan berjalan kurang lebih 2000 tahun. Tetapi kata Ayub 42 ayat 2, Tuhan rencananya tidak mungkin gagal. Gak mungkin gagal. Setan berusaha menggagalkan, dan saya percaya ini bagian daripada skenario besar sutradara agung, yaitu Bapa Yahweh sendiri. Rencananya harus jadi. Dan dia sudah beritahu jauh sebelum terbentuknya negara Israel. Dia berikan kepada nabi yang dikatakan yang sangat dikasihi. Rencana Tuhan diberitahukan kepada Daniel, dikatakan dia adalah nabi yang sangat dikasihi. Rencana Tuhan bahwa
Bangsa ini seperti tunggul yang dipotong. Pohon dipotong sehingga tapi masih tinggal tunggulnya. Sama seperti Nebukadnezar. Dan dengan hikmat Tuhan kita bisa mengerti itu sesungguhnya melambangkan bangsa Israel. Yang karena pemberontakan sama seperti Nebukadnezar. Yang menjadi sombong, dipotong. Tapi ada tertulis, engkau jadi seperti binatang 7 tahun lamanya. Dan bangsa Israel ini pun dipotong, diserahkan ke seluruh pelosok muka bumi. Dan dengan hikmat Tuhan kita belajar kenapa itu harus ditulis tentang si Nebukadnezar. Dan ternyata kaitannya tunggul Isai yang dipotong oleh Tuhan. Setelah genap waktunya sama seperti tunggul Nebukadnezar. 7 tahun kemudian dia dipulihkan kembali. Ya, dan berdasarkan perhitungan 7 tahun. 7 kali 360 hari. Diperkirakan atau 7 dikali 360 sama dengan berapa? 2.520 hari atau 2.520 tahun sejak zaman Nebukadnezar. Diperkirakan tahun 570-an sebelum Masehi. 570-an ya 70, 71, 17 enggak kira-kira. Minus 570-an. Ditambah 2.520. Muncullah tunggul Isai. Kalau dahulu tunggulnya si Nebukadnezar dipulihkan. Tunggul Isai dipulihkan. Pohon ara mulai bertunas. Kurang lebih tahun 1948 dibentuklah negara Israel. Kalau saya nggak salah ingat tanggal 14 Mei. Ya. Dan berdasarkan ya pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Bahasa Ibrani setelah mereka dipencarkan oleh Tuhan karena dosa mereka. Mulai dipulihkan kembali. Dan saya baca dari literatur yang ada. Kurang lebih abad ke-18. Kalau saya nggak salah ingat ya. Tahun 1880. Mulai ada pemulihan kembali bahasa yang pernah hilang. Dan menurut apa yang saya baca, ya, saat ini yang fasih berbahasa Ibrani kurang lebih ada 5 juta orang. Ya, bahasa yang tidak ada huruf hidupnya. Semua huruf mati. Dengan bantuan tanda-tanda baca. Kalau orang tidak atau katakanlah tidak bergaul dengan orang-orang sana. Tidak mengerti kalau bahasa ini hurufnya mati semua. Dan supaya orang luar bisa baca termasuk saudara dan saya. Diberilah bantuan. Huruf-huruf bantuan. Sehingga kita bisa mengatakannya dengan lafal kita. Karena ada huruf hidupnya dengan bantuan ini. Dan kemudian dari situ yang terutama adalah segala sesuatu ada tujuan Tuhan. Kenapa bangsanya dipulihkan? Bahasa dipulihkan. Supaya nama Tuhan juga dipulihkan. Ya, nama yang hilang harus dipulihkan.
Walaupun sebagian besar dari bangsa ini belum percaya Yeshua. Tapi pemulihan demi pemulihan terjadi. Ya. Walaupun orang masih banyak berbagai macam alasan-alasan. Tetapi nama yang pernah sesuai dengan apa yang tertulis tadi. Nama yang tidak pernah kami beritakan justru itu yang populer. Ada tertulis, jangan panggil nama ilah yang lain. Jangan keluar dari lidah mulut bibirmu nama ilah yang lain. Keluaran 23 ayat ke-13 kita lihat. Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Janganlah kamu menyebut nama ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Ini firman. Nama yang tidak pernah kami beritakan. Justru nama itu sangat populer sekarang. Tapi Torah menyatakan, jangan keluar dari mulutmu nama itu. Ya. Tetapi kita melihat berdasarkan perkataan ahli-ahli intelijen. Orang Indonesia. Kebohongan yang terus-menerus ditonjolkan satu saat akan dianggap sebagai kebenaran. 7, 8, 9, mungkin 10 kali. Kebohongan akan menjadi kebenaran. 2000 tahun. Setan membodohi semua manusia. Sehingga mereka menerima bahwa nama Yesus itu adalah nama yang benar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Setan ketawa terbahak-bahak. Ya, firman Tuhan berkata, ayat-ayat yang pernah menjadi latar belakang kita, Yesaya 43 ayat ke-11. Akulah Yahweh. Dan apa? Tidak ada juru selamat selain aku. Hanya Dia. Hanya Yahweh. Dan kenyataan membuktikan nama itu hilang lenyap. Tetapi cara Tuhan, karena Dia berbicara kepada anak sulungnya, engkau harus menjadi terang bagi dunia. Engkau harus berani mewartakan kebenaran. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, mereka mulai mewartakan nama yang benar. Mereka tidak pernah memakai nama Yesus ketika menyanyi dalam bahasa Ibrani. Hanya Yeshua. Yeshua bukan Yahshua. Setan mau bulak-balik. Ya. Kalau nggak percaya, dengarlah orang Ibrani. Dia panggilnya Yeshua. Bukan Yahshua. Apalagi Yesus. Kita harus sangat berhati-hati. Di dalam sebagian besar kitab suci di Indonesia ini. Yang diterbitkan oleh LAI. Tuhan dalam perjanjian yang kita sebut perjanjian lama. Dan perjanjian baru namanya beda. Namanya beda. Itu yang membuat orang-orang yang tadinya percaya. Karena Tuhannya beda. Akhirnya mereka pergi. Dan menjadi orang yang percaya kepada ilah yang lain. Tapi itu urusan pribadi. Setan memperalat orang-orang Parisi zaman sekarang. Ahli-ahli kitab.
Mereka tahu kebenaran. Tapi mereka takut dengan situasi kondisi. Karena itu beberapa waktu yang lalu kan. Wah, ada penerjemah. Ya. Terus, bahwa saya dengar sedikit sih. Dia bilang nama Yahweh itu benar. Nah, terus saya ngomong aja sama orang. Dia itu masih kerja di situ apa enggak? Atau udah pensiun? Kalau udah pensiun mau ngapain kau ngomong-ngomong? Berarti engkau penakut. Waktu engkau ada di sana kau nggak ngomong. Jadi nggak usah bersaksi. Pembohong, kau bagian dari pembohong. Yang membohongi berapa ratus atau berapa juta orang Indonesia. Kelihatannya sih mau gagah-gagahan. Padahal engkau memperlihatkan dirimu bahwa engkau pengecut. Munafik. Karena engkau bagian daripada orang yang menyesatkan. Tidak mau mengakui bahwa Yahweh itulah Tuhan yang benar. Dan nama itu tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yeshua masih tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama Yeshua, Yahweh Shua tidak berubah. Kalau dahulu dalam kitab yang kita namakan Perjanjian Lama, dia mengikrarkan diri, akulah Yahweh. Akulah satu-satunya juru selamat. Dan ketika Yeshua muncul, dia berkata kepada orang-orang Israel, Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 43. Aku telah datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Dia datang dalam nama Bapa. Dia berbicara dengan orang Israel. Orang Israel tahu siapa nama Bapaknya. Karena itu kita pun harus berhati-hati. Setan masih berusaha. Oh, ini kan karena bahasa Yunani alfabetnya beda gini-gini. Alfabet boleh beda-beda. Tapi kan tidak disebut tadi. Tidak disebut alfabetnya harus begini. Yang penting jangan kau sebut nama ilah lain. Itu Torah menyatakan Keluaran 23. Keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain. Karena di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Nama yang ditakuti oleh si setan. Ya. Dan kita melihat dengan berani Rasul Petrus dan Yohanes. Karena ada Roh Kudus di dalam mereka. Dengan berani mereka menantang atau berbicara kepada para pemimpin, para ahli Torah. Padahal mereka kependudukannya cuma nelayan. Nelayan. Tetapi kalau sudah dikuasai oleh Roh Kudus, bukan nelayan yang terlihat, tetapi Roh Kudus yang berbicara. Ya. Dan disitulah kita melihat dengan berani. Petrus berkata, keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain. Bukan nama Yesus. Karena nama Yesus itu tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Nama Yahweh tidak berubah dahulu sampai sekarang. Karena di dalam nama Yeshua, aku datang dalam nama Bapakku. Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus mempunyai pendirian yang tetap. Jangan sampai tergoyahkan dengan bujukan-bujukan setan. Setan tahu bahwa nama itu nama yang penuh kuasa. Karena itu dia berusaha untuk membuat orang meninggalkan nama itu. Ya, namanya Yeshua HaMashiach. Ketika dia baru bangkit, dia berbicara kepada para murid.
Dia perintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia tidak berbicara dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Perhatikan baik-baik ya. Jadi bukan sembarangan dia ngomong. Artinya Bapa, Anak, Roh Kudus. Namanya cuma satu. Ketika Yesua sebelum naik, dia memberikan pengajaran intensif kepada para muridnya. Dan setelah Yesua terangkat dan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus yang akan memimpin mereka mampu melakukan apa yang diajarkan selama 40 hari sebelum dia diangkat. Dan ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait suci dan dia berkata kepada orang-orang, kalau engkau mau selamat, engkau harus bertobat dan beri dirimu dibaptis di dalam nama Yesua HaMasiah. Bukan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya kita yang diberi hikmat oleh Tuhan, nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, yaitu Yesua HaMasiah. Jangan kau tambah, setan ya. Dia pakai alat-alatnya kan. Dia pakai alat-alat Hamasiah palsu bermunculan. Karena nggak ngerti nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptislah dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah, dalam nama Roh Kudus. Dari mana kau dapat itu? Kau nggak ngerti bahwa nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesua HaMasiah. Jangan kau tambah lagi dengan Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan, Roh Kudus yang kau maksud di belakang itu apa? Banyak orang dan kita pernah mengalami. Berbahasa lidah kelihatannya bahasa roh. Setan masuk di sana. Dari itulah yang dipakai oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Sehingga ya kalau namanya, kalau engkau tidak dibaptis dengan benar, dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, dengan orang yang benar, jangan harap kau terima Roh Kudus. Gak bisa. Kalau engkau tidak punya Roh Kudus, jangan harap kau mengerti firman. Kau hanya mengerti luarnya, sama seperti Paulus sebelum dia bertobat. Dia ahli Torah, secara letterlek dia hafal, tapi dia nggak ngerti artinya. Dan itulah banyak yang terjadi pada mereka yang menamakan ini diri umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum lahir baru dengan nama yang benar. Manusia lama ini harus dikuburkan bersama Yesua melalui baptisan. Ya, akhirnya ya. Kasihan orang-orang seperti ini. Tertipu dengan Hamasiah palsu. Dan saya harus berani menyatakan, kalau engkau tidak dibaptis dengan nama yang benar, seperti apa yang diperintahkan, kau harus dibaptis dalam nama Yesua HaMasiah. Jangan lagi tambah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah ada di satu nama itu. Ya, jangan tambah ya, kan nggak ketahuan sama orang. Oh ini nama Bapa, nama Anak, Roh Kudus. Berarti kau nggak arti firman. Karena itu jangan heran pertumbuhan imanmu. Karena engkau tidak melakukan, tidak lahir baru dengan nama yang benar. Materainya tidak benar. Maka Roh Kudus tidak akan diberikan kepadamu. Kalau nggak ada Roh Kudus, jangan harap kau mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan jangan harap kau bisa melakukannya. Nggak bisa melakukan, imanmu tidak akan bertambah. Upahmu karena engkau tidak mau mengikuti apa yang tertulis, maka kebinasaanlah yang akan kau terima. Kan kasihan. Kasihan. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan berikan bagi saya, Yeskiel 3 ayat 17. Sebagai penjaga umat Tuhan, saya harus berani memberitakan apa yang tertulis.
Walaupun akibatnya. Sebagaimana Yeshua ketika dia mewartakan kebenaran yang sejati, dia ditolak. Sebagaimana para nabi ketika mereka memberitakan kebenaran yang asli, mereka ditolak. Karena setan yang memang menguasai bumi tidak akan pernah membiarkan manusia untuk diselamatkan. Karena itu dikatakan dalam kitab Filipi, kerjakan keselamatanmu sendiri. Menangislah di bawah kaki Tuhan. Tanya sama Tuhan. Kau dengar khotbah ini di sini maupun di luar sana. Tanya sama Tuhan. Apa yang dimaksud baptisan tadi Tuhan? Berdoa, nangis. Supaya engkau jangan sampai engkau tidak mengerti bahwa engkau melakukan hal-hal yang gak benar. Ya, kasihan orang banyak, orang entah ratusan atau ribuan orang. Ya ada yang dibaptis dengan diteplok aja kepalanya. Ya macam-macam. Kenapa? Karena hanya ikut-ikutan. Keselamatan itu harus kita kerjakan sendiri. Dengan pengertian yang benar. Ya, ingat, tadi kan lagu-lagu kita nyanyikan. Ketika kita berdoa, Tuhan dengar. Dia dengar. Kalau kita sungguh-sungguh mohon kepada Dia. Karena Dia mau kita selamat. Dia akan celikan mata kita supaya kita ngerti firman. Sama seperti apa yang dikatakan dalam kitab Lukas yang pernah kita baca. Ya. Ketika Yesus berbicara kepada muridnya yang waktu itu dia baru saja bangkit dari kematiannya. Murid yang berjalan bersama dia dibuka pikirannya. Sehingga ngerti firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, jangan harap kita mengerti. Siapa yang dibuka? Hanya anak. Kalau engkau bukan anak, nggak bisa. Yesus berkata dengan jelas kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setan tahu ini. Setan tahu, ayo baptis. Baptis pakai nama siapa kau itu? Ya, hati-hati. Baptis ya baptis. Ini kan simbol aja. Simbol kata setan. Tapi itu perintah Tuhan, bahkan Yesus berbicara kepada Yohanes Pembaptis, lakukanlah apa yang seharusnya kita lakukan. Dia tahu bahwa dia harus menjadi contoh. Walaupun dia benih yang kudus. Yesus adalah benih dari Tuhan sendiri. Karena memang dia Tuhan. Tetapi dia dilahirkan dari seorang wanita. Ada tertulis tidak ada yang benar. Seorang pun tidak, kata kitab Roma pasal 3. Karena itu semua orang yang dilahirkan dari seorang wanita. Dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam dosa. Jangan harap masuk surga. Karena itu Yesus berbicara kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Dari air dan roh, dari firman. Dan rohmu pun harus diperbaharui. Yesus kasih contoh. Dibaptis, dikubur manusia lamanya. Dalam air, dalam firman. Luar dari air. Lahir dari firman. Karena ketaatan. Ada suara dari sorga. Ini anakku. Kepadanya aku berkenan. Kita ikuti hal itu. Dan apabila kita lakukan sebagaimana teladan yang dia berikan. Ada tertulis. Karena engkau anak. Maka diberinya Roh Kudus. Dimeterai dengan Roh Kudus. Baik kata Galatia pasal 4 ayat 6. Efesus pasal 1 ayat 13. Itu semua tergantung pada kita masing-masing. Yesus bisa berbicara kepada Nikodemus. Tetapi kalau dia tidak bertindak.
dia akan mendapat upahnya. Kita mendapatkan berita melalui tulisan-tulisan firman. Kita diberi kemampuan untuk mengerti. Ya tergantung kita. Nah, saya mengucap syukur sebagian besar kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ingat, itu baru bagian daripada rencana keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam nama itu. Nama yang menyelamatkan, firman. Kan jelas tadi dikatakan kan. Keselamatan kata firman Tuhan. Tidak ada pada siapapun yang lain. Selain dia. Siapa dia? Dia Yeshua. Siapa Yeshua? Dia firman. Kalau engkau tidak hidup di dalam firman, jangan harap selamat. Ya. Jangan harap selamat. Walaupun kita sudah dibaptis. Baptis adalah awal kita lahir baru. Lahir sebagai ciptaan baru. Bayi rohani. Karena itu kita perlu makanan firman Tuhan. Kita perlu roti kehidupan. Kita perlu roti. Kita makan daging dan minum darah. Yang adalah tubuh dan darah Yeshua. Dan dia berkata, apabila engkau makan dagingku, minum darahku, engkau akan hidup selamanya. Artinya makan roti, makan firman yang murni. Tidak ditambah dan dikurangi. Roti yang tidak beragi. Adalah bagian dari makanan para imam. Kita sudah belajar. Imam makanannya, roti tidak beragi. Saudara dan saya sedang dipersiapkan menjadi imam dan raja. Karena itu untuk mencapai tingkat seperti yang Tuhan firmankan. Kita diajar untuk makan firman yang murni, tidak ditambah, tidak dikurangi. Firman yang tertulis, bukan tersirat. Di luar sana, oh ada tersirat, itu tersirat di otakmu aja. Yang kotor. Yang penuh dengan kepalsuan si setan. Yang akhirnya memang banyak kau berhasil untuk menipu banyak orang. Karena kau dipakai sebagai alat setan. Tanpa kau sadari. Banyak orang kan yang nggak sadar dia. Oh melayani Tuhan. Tapi firman yang diberitakan. Karena banyak orang juga tidak hati-hati. Dia telan aja firman. Yang sudah ditambah dan dikurangi. Karena itu jelas Yeshua katakan. Kau harus makan yang roti yang tak berarti. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dalam hal ibadah Tuhan sangat tegas. Tidak ada kompromi. Dia serius untuk menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepada dia. Orang yang percaya kepada dia artinya orang yang mau mentaati firman-Nya. Dan kalau dia mau melakukan, mau dengan suka hati menguburkan manusia lamanya dengan benar. Melalui baptisan yang benar, cara yang benar, nama yang benar, orang yang benar. Ya, maka sesuai janjinya, karena engkau anak, engkau diberi Roh Kudus. Sehingga kita mampu melakukan firman. Kenyataan membuktikan. Sangat luar biasa firman Tuhan. Ya, setan berbagai macam cara. Zaman ini zaman Laodikia. Kalau diartikan secara luas, zaman hak asasi, zaman persamaan hak. Ya. Itulah manusia, zaman persamaan hak. Jadi bisa dong. Kalau kau boleh memberitakan firman, saya juga bisa, kata banyak perempuan. Sehingga dia tutup mata ketika ada tertulis. Ya. Sebab ini itu seorang penilik jemaat haruslah tidak bercela suami dari satu istri.
Ya dalam 1 Timotius pasal kita sudah baca, tapi nggak apa-apa lah. 1 Timotius 3 ayat kedua. Tapi kalau saya baca semuanya ya memang suami dari satu istri. Karena itu sudah seharusnya seorang penilik jemaat itu tidak bercela. Suami dari satu istri, sabar, bijaksana, sopan, dan seterusnya. Ini kan bersamaan hak. Laki perempuan sama. Tuhan mau dilawan. Tuhan bilang, suami dari satu istri. Wah. Perempuan, wah dia ada urapan. Dia bisa pimpin jemaat, dia bisa memberkati. Luar biasa. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Boleh aja dia memberkati. Tapi engkau melawan Tuhan. Karena engkau melawan Tuhan. Ya. Karena itu, ya firman Tuhan itu kan tidak berubah. Perempuan berkati. Kan padahal yang bilangan 6 itu Harun memberkati. Harun itu laki. Anak-anaknya laki-laki. Jangan perempuan. Tapi karena engkau berontak. Karena menganggap ini semua sama. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena engkau lawan firman-Ku. Berkat. Tapi apa yang terjadi? Kita baca Maleakhi pasal 2. Kita baca ayat 1 sampai 2. Sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Jika kamu tidak mau mendengarkan, dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Zebaoth berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Dan perhatikan ini, aku akan mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Berkat. Tapi bukan jadi berkat. Jadi kutuk. Kenapa jadi kutuk? Engkau melawan Tuhan. Oh jemaat. Amin, amin. Tangan di tagar gini. Yang kau terima bukan berkat. Kutukan yang. Ini kan ayat Tuhan. Ayat firman. Jemaat kan begini aja. Amin, amin, amin. Padahal yang memberkati bukan orang yang sesuai firman Tuhan. Melawan Tuhan karena merasa aku hebat. Hati-hati. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan sih ngomong apa adanya hanya untuk mengingatkan. Keputusan ada pada tangan setiap pribadi. Jangan kira imam memberkati itu pasti jadi berkat. Belum tentu. Jelas ayatnya. Bagi para imam. Kalau engkau berontak, bukan berkat yang jadi. Tapi kutukanlah yang engkau terima. Akhirnya, ya kita melihat. Karena melawan firman, jemaat itu sangat terpengaruh. Engkau berontak terhadap firman. Sebisa dalam rumah tangga pun, istri berontak terhadap suaminya. Nah itu harus sangat berhati-hati ya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Dan saya hanya mengingatkan kepada kita semua. Ya. Kalau ada orang yang mau tumpang tangan atas kita harus sangat berhati-hati. Apalagi kalau saya perempuan mau tumpang tangan. Nggak ada ayatnya, hati-hati. Ya. Dan kita pun kalau kita mau oleh kemurahan Tuhan atau digerakkan oleh Tuhan. Untuk menumpangkan tangan kita harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Kita baca 1 Timotius pasal ke-5. Ayat ke-22. Janganlah cepat-cepat menumpangkan tangan kepada seorang pun. Janganlah berbagian dalam dosa-dosa orang-orang lain. Jagalah dirimu sendiri tetap murni. Ya, kecuali kalau orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa. Kau boleh tumpang tangan. Ibu boleh menumpangkan tangannya atas anak yang belum dewasa. Tapi ingat kalau dia anak laki-laki dan sudah dewasa. Hati-hati. Walaupun dia anakmu.
Karena tidak diajarkan seorang perempuan untuk tumpang tangan karena dia bukan imam. Ya. Jadi kita juga harus sangat berhati-hati kalau kita mendoakan orang. Nah, mendoakan orang, kadang-kadang kan tolong Pak doain, tolong Bu doain. Bukan nggak boleh, boleh doain. Tapi hati-hati ketika engkau mau tumpang tangan. Pertama-tama minta kelayakan dari Bapa Yahweh. Minta darahnya membungkus kita. Supaya jangan terhisap kita dengan kelakuan orang ini. Kita kan nggak tahu latar belakangnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila kita memang Tuhan izinkan untuk menumpangkan tangan atas seseorang. Berdoa, minta ampun, minta kelayakan, minta darah Yesua membungkus. Dan oleh kemurahan Tuhan biar tanganmu dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga bukan tangan kita. Tetapi dia yang menumpangkan tangan atas orang yang Tuhan izinkan kita layani. Tuhan tegas, Tuhan mau kita selamat. Jangan sampai karena kelalaian. Merasa diri sudah rohani, main tumpang tangan aja, hati-hati. Ini kan jelas ayatnya. Jagalah dirimu supaya tetap murni. Bukan hal yang main-main. Oh ini anak kecil. Anak kecil kalau dia sudah dikuasai setan. 4-5 orang dewasa pun belum tentu bisa dilawan, belum tentu bisa menguasai anak ini. Karena bukan anak ini, setan yang menguasai dia. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya di dalam menjaga diri. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya selamat. Keselamatan itu hanya terjadi apabila kita benar-benar hidup di dalam Dia sesuai firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama terus ya dalam pergumulan. Setan itu licik, dia pakai berbagai macam cara. Dia coba mengganggu kita, menggoyangkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan orang yang paling dekat. Enak aja, kenapa Adam bisa jatuh? Hawa yang godain dia kan. Hawa bilang ini makan nih. Itu yang paling dekat loh itu. Kita harus hati-hati. Adam kan punya kuasa. Tetapi karena dia terbojok, ini kan istriku nggak apa-apa, ya udahlah. Mati-mati bersama katanya, padahal mati konyol jadinya. Ya, kita harus sangat berhati-hati. Ya, orang yang paling dekat dengan kita. Ya, bisa aja dipakai setan untuk menjatuhkan kita. Ngapain jauh-jauh gereja sana, sini aja deket-deket. Macam-macam saya dengar-dengar gitu karena kasihan. Ya, sana panggilnya siapa Tuhannya? Wah Tuhan yang populer di Indonesia lah Pak. Ya sudahlah. Keselamatan hanya ada pada Bapa Yahweh. Di dalam Yesua Masih. Di dalam Yesua. Yesua adalah Yahweh Yeshua. Yahweh yang menyelamatkan. Jadi nama Tuhan kita tidak berubah. Baik dalam kitab yang kita namakan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dia tidak berubah. Hati-hati. Ya. Karena banyak orang juga tersesat. Tersesat kenapa? Karena salah mengartikan firman. Kita baca satu ayat terakhir. Ya Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Banyak orang yang tersesat karena ayat ini. Karena bukan karena ayatnya tapi salah menafsirkannya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anak. Kalau dia baca teliti, hati-hati, yang dimaksud pengetahuan di situ adalah Torah. Tetapi karena bacanya di depan umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Timbullah berbagai macam pengetahuan. Sampai diajarin bagaimana cari setan. Ada tertulis, jangan kau perdalam, jangan kau cari setan. Tetapi pelayan Tuhan ngajarin cari setan. Yang jadi pertanyaan, Tuhanmu siapa? Yahweh atau si setan? Hati-hati ya, Tuhan serius. Berkali-kali saya katakan dari tempat ini. Semua kegiatan yang namanya dari setan.
Tidak pernah Tuhan mau izinkan ditulis dari dalam 66 kitab kita. Ya hanya pekerjaan Tuhan itu yang ditulis. Karena memang kita harus belajar itu. Bukan cara bagaimana, setan ini keluarnya biasanya jam-jam sekian. Nanti masuknya lagi jam-jam sekian. Lewatnya jalan ini. Loh itu dipelajari ya sama beberapa orang. Kalau saya kenal beberapa orang seperti itu. Pak dia biasanya lewatnya sini Pak. Lah setan itu roh. Kemana aja dia mau pergi ya kalau memang Tuhan izinkan. Karena memang dia masih bebas. Tetapi kalau engkau anak Tuhan. Maka kita dibungkus dengan darah Yesua. Setan tidak punya hak atas kita. Yakinkan itu kepada diri kita masing-masing. Selama kita hidup di dalam Tuhan, setan tidak akan bisa menjamah kita. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, jangan kita beribadah hanya supaya dilihat tetangga. Jangan. Saya beribadah karena ini adalah perintah Tuhan. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Beribadah dengan sungguh-sungguh dengan satu tujuan. Melalui ibadahlah kita diproses. Supaya pada akhirnya kalau kita setia. Melakukan apa yang diwartakan. Kita pasti selamat sesuai janjinya. Jadi ibadah kita tidak sia-sia. Kayaknya tetap maju, tetap terus ya. Pergumulan boleh datang. Tetapi percayalah, lagu-lagu tadi kan, kalau kita berdoa, kalau kita bersyukur, Tuhan senantiasa beracara. Biar kita senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Dan percayalah, Yahweh yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam Yeshua Masiah. Tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Haleluya, amin.